Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, mahasiswi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai terapi keluarga menurut Murray Bowen. Ada beberapa ragam terapi keluarga. Yang pertama yaitu intergenerational family therapy. Berhubungan erat dengan Murray Bowen, seorang pendiri asli dari aliran family system therapy. Bowen berasumsi bahwa keluarga merupakan faktor terpenting bagi individu. Teori Bowen berfokus pada keseimbangan dua kekuatan. Yang pertama adalah kebersamaan, dan yang kedua adalah individualitas. Bowenian mempunyai pandangan bahwa keluarga adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem, seperti pernikahan, orang tua, anak, dan saudara kandung, di mana setiap subsistem tersebut dibagi ke dalam subsistem individu, dan jika terjadi gangguan pada salah satu subsistemnya, maka akan menyebabkan perubahan pada bagian lainnya, bahkan bisa sampai ke suprasistem keluarga tersebut, yaitu masyarakat. Yang kedua yakni structural family therapy, adalah metode psikoterapi yang dikembangkan oleh Salvador Minuchin yang membahas masalah fungsi dalam keluarga. Terapis keluarga struktural berusaha untuk masuk atau bergabung dalam sistem keluarga terapi untuk memahami aturan tak terlihat yang mengatur fungsinya, memetakan hubungan antara anggota keluarga atau antar bagian dari keluarga, dan pada akhirnya mengganggu hubungan disfungsional dalam keluarga, menyebabkannya stabil menjadi pola yang lebih sehat. Minuchin berpendapat bahwa patologi tidak terletak pada individu, tetapi dalam sistem keluarga. Yang ketiga yakni strategies family therapy oleh Jay Haley, berfokus pada perubahan perilaku, bukan perubahan pemahaman atau insight, dan lebih berkonsentrasi pada teknik daripada teori. Tujuan utama dari terapi keluarga strategis ialah dihasilkannya solusi dan intervensi. Kemudian yang keempat yakni eksperimental family therapy. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya pengalaman dan mengekspresikan emosi here and now. Tipe terapi ini cenderung menekankan pada promosi proses pertumbuhan alamiah dalam keluarga, sambil sekaligus memberikan perhatian pada perebutan tipikal antara autonomi dan interpersonal belonging yang terjadi dalam keluarga. Terapi jenis ini membantu para anggota keluarga untuk meningkatkan rasa memiliki keluarga, sambil meningkatkan kemampuan keluarga untuk memberikan kebebasan sebagai individu kepada setiap anggotanya. Dari keempat ragam terapi yang saya sebutkan tadi, pada video kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang intergenerational family therapy oleh Murray Bowen. Bowen berasumsi bahwa keluarga merupakan faktor terpenting bagi individu. Dalam family therapy, menurut Bowen, kita harus membedakan family therapy dengan family system therapy. Family therapy merupakan tindakan psikoterapeutik keluarga untuk memperbaiki fungsi psikologis. Sedangkan family system terapi merupakan jenis terapi keluarga yang berfokus pada interaksi anggota keluarga dan melihat seluruh keluarga sebagai sebuah sistem. Ada dua pendekatan integrasional Bowen. Yang pertama yaitu ia menekankan pada sistem emosi keluarga dan sejarah sistem ini dapat dilacak melalui dinamika keluarga, orang tua, dan bahkan keluarga kakek nenek. Yang kedua yaitu dia tertarik bagaimana keluarga memproyeksikan emosi mereka pada anggota keluarga tertentu dan reaksi anggota keluarga itu terhadap anggota keluarga yang lainnya. Ada beberapa konsep dasar dalam terapi keluarga menurut Bowen. Yang pertama yaitu differentiation of self, atau biasa kita kenal dengan pembedaan diri. Pemisahan diri adalah kemampuan seseorang untuk memisahkan diri sebagai bagian yang terpisah secara realistis dari ketergantungan pada individu lain dalam keluarga. Tetapi dengan catatan dapat mempertahankan pemikiran dengan tenang dan jernih dalam menghadapi konflik
kritik, serta menolak pemikiran yang tidak jelas serta emosional. Yang kedua yaitu triangulasi atau segitiga. Konsep hubungan segitiga merujuk pada konfigurasi emosional dari 3 orang anggota keluarga yang menghambat dasar pembentukan sistem keluarga. Ringles adalah penghalang dasar pembentukan sistem emosional. Jika ketegangan emosi pada sistem 2 orang melampaui batas, segitiga tersebut adalah orang ketiga yang membiarkan perpindahan ketegangan ke orang ketiga tersebut. Suatu sistem emosional yang disusun secara seri pada hubungan segitiga akan bertaut satu sama lain. Hubungan segitiga merupakan hubungan disfungsional yang dipilih oleh keluarga untuk menurunkan kecemasan melalui pengalihan isu yang berkembang daripada menyelesaikan konflik atau ketegangan. Triangulasi ini dapat terus berlangsung untuk jangka waktu yang tak terbatas dengan melibatkan orang di luar keluarga termasuk terapis, keluarga yang dianggap sebagai bagian dari keluarga besar. Yang ketiga yaitu sistem emosional keluarga atau nuclear family, menggambarkan pola fungsi emosional dalam suatu generasi. Umumnya hubungan terbuka terjadi selama masa pacaran. Kebanyakan individu memilih pasangan dengan tingkat perbedaan yang sama. Jika tingkat perbedaan yang muncul rendah pada masa penjajakan dalam hal ini adalah masa pacaran, maka kemungkinan besar akan muncul masalah di masa mendatang. Yang keempat yaitu proses proyeksi keluarga. Pasangan yang tidak mampu terikat dengan komitmen yang kuat sebagai orang tua, maka akan menciptakan kecemasan kepada anak-anaknya. Peristiwa tersebut dimanifestasikan sebagai hubungan segitiga ayah, ibu, dan anak. Selanjutnya yaitu proses transmisi multigenerasional, yaitu suatu cara pola interaksional yang ditransfer dari suatu generasi ke generasi lain. Merupakan bagian yang berkelanjutan dari suatu proses yang natural atau alami dari seluruh generasi. Sikap, nilai, kepercayaan, perilaku, dan pola interaksi didapatkan dari orang tua kepada anak melalui seluruh kehidupan. Penting untuk dikaji pada keluarga, terutama perilaku keluarga dalam suatu generasi yang turun-temurun atau multiple. Selanjutnya yaitu sibling position. Sibling position merupakan suatu kedudukan yang dipegang oleh keluarga akan mempengaruhi perkembangan keluarga yang dapat diprediksi dari karakteristik profil. Anak keberapa serta kepribadian anggota keluarga tersebut akan menentukan posisi seseorang dalam keluarga. Bowen menggunakan teknik ini untuk membantu menggambarkan tingkat perbedaan kedudukan di antara keluarga serta kemungkinan terjadinya proses proyeksi keluarga secara langsung. Dan yang terakhir yakni regresi sosial. Teori Bowen meluaskan pandangannya terhadap masyarakat sebagai sistem sosial seperti layaknya keluarga. Konsep social regression membandingkan antara respon masyarakat dengan respon individu dan keluarga terhadap 3 hal. Yang pertama yakni tekanan akibat krisis emosional, yang kedua tekanan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kecemasan, dan yang ketiga yaitu penyebab penyelesaian yang tergesa-gesa, bertambahnya masalah, serta siklus yang sama yang berulang secara terus-menerus. Adapun tujuan konseling atau terapi keluarga Bowen yang pertama yaitu menurunkan kecemasan dan memperbaiki gejala-gejala yang timbul, meningkatkan setiap partisipasi partisipan disesuaikan dengan tingkat pemisahan dirinya dalam rangka meningkatkan adaptasi keluarga sebagai sistem. Yang kedua yaitu untuk mencegah regulasi dan membantu pasangan dan individu berhubungan pada level kognitif, untuk menghentikan pengulangan pola-pola intergenerasi dalam hubungan keluarga. Yang ketiga yaitu menetralisir masalah yang diajukan sebagai masalah multigenerasi yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar individu. Yang keempat, membentuk hubungan dengan anggota keluarga dengan masalah untuk membantu mereka terpisah dari keluarga dan menolak triangulasi tidak sehat dan fusi emosional. Yang kelima, membuka hubungan yang tertutup dengan anggota keluarga. Dan yang terakhir ini mengevaluasi kemajuan keluarga dalam hal seberapa jauh mereka dapat berfungsi sekarang dan bagaimana mereka dapat beradaptasi dengan perubahan yang akan datang.
Selanjutnya yakni bentuk-bentuk perubahan perilaku menurut Bowen. Yang pertama yaitu perubahan alamiah atau natural change. Perilaku manusia selalu berubah di mana sebagian perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi perubahan lingkungan fisik atau sosial budaya dan ekonomi, maka anggota-anggota masyarakat di dalamnya juga akan mengalami perubahan. Misalnya Bu Ani apabila sedikit sakit kepala atau pusing, membuat ramuan daun-daunan yang ada di kebunnya lalu meminumnya. Tetapi karena intensifikasi kebunnya, maka daun-daunan untuk obat tersebut terbatas dan habis diganti dengan tanaman-tanaman untuk bahan makanan. Maka dengan tidak berpikir panjang lebar, Bu Ani berganti minuman jamu cap jago yang dapat dibeli di warung. Yang kedua yaitu perubahan rencana atau planet change. Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh subjek. Misalnya Pak Anwar adalah perokok berat, tetapi karena pada suatu saat ia terserang batuk-batuk yang sangat mengganggu, maka ia memutuskan untuk mengurangi merokok sedikit demi sedikit, dan akhirnya ia berhenti merokok sama sekali. Adapun strategi pengubahan tingkah laku dalam terapi keluarga Bowen, yang pertama yaitu pemberian informasi. Dengan memberikan informasi-informasi tentang cara-cara mencapai hidup sehat, cara pemeliharaan kesehatan, cara-cara menghindari penyakit, dan sebagainya akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal tersebut. Selanjutnya, dengan pengetahuan-pengetahuan itu akan menimbulkan kesadaran mereka dan akhirnya akan menyebabkan orang berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya itu. Yang kedua yaitu diskusi dan partisipasi. Cara ini adalah sebagai peningkatan cara yang kedua tersebut di atas, di mana dalam memberikan informasi-informasi tentang kesehatan tidak bersifat searah saja, tetapi dua arah. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga harus aktif berpartisipasi melalui diskusi-diskusi tentang informasi yang diterimanya. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam konseling keluarga Bowen. Yang pertama yaitu genogram. Genogram adalah metode keluarga diagram dan mencangkup informasi penting tentang keluarga, seperti usia, seks, tanggal pernikahan, kematian, dan lokasi geografis. Genogram tidak hanya memberikan gambaran dari keluarga, tetapi juga memungkinkan menyarankan pola diferensiasi yang mencapai kembali ke keluarga asal dan di luar. Sebuah genogram memberikan kesempatan untuk mencari pola emosional dalam keluarga masing-masing pasangan sendiri. Yang kedua, yakni teknik kembali ke rumah. Dalam teknik kembali ke rumah, terapi yang mengarahkan individu atau anggota keluarga kembali ke rumahnya untuk memahami lebih mendalam lagi tentang keluarganya. Teknik ini dapat memberikan maklumat untuk seseorang beroperasi dengan sepenuhnya dalam konteks keluarga, di mana mereka adalah bagian dari dirinya. Sebelum pulang ke rumah, orang itu perlu untuk belajar bagaimana cara menenangkan diri. Yang ketiga yakni detriangulasi. Dalam teknik ini terdapat dua peringatan, yaitu pertama, seseorang individu menghilangkan kegelisahannya terhadap keluarga tetapi tidak menonjolkan perasaannya kepada orang lain. Kedua, terapis menolong individu untuk menjauhkan diri bila ketegangan atau kegelisahan timbul dalam sebuah keluarga. Dalam teknik ini, keluarga juga diperbolehkan untuk menyuarakan pendapat dalam mengambil perhatian untuk bertindak. Yang keempat, yakni hubungan orang perorangan. Dalam teknik ini, dua ahli keluarga berhubungan secara perorangan terhadap satu sama lain, meliputi cara pergaulan dengan cara mereka tidak membicarakan pihak lain, dan tidak membicarakan perkara atau kasus yang bukan kasus mereka sendiri. Dan yang terakhir, yakni teknik pembedaan self. Pembedaan diri adalah bergantung kepada seseorang bertindak sejauh manakah dia dapat memisahkan antara proses perasaan yang subjektif kepada proses pemikiran yang lebih objektif.
Nah, sekian sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.